Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Agak kareba teman-teman semua, sahabat TVRI dimanapun Anda berada. Bagaimana puasa hari ini? Lancar je? Ya, mudah-mudahan sehat-sehat semua sampai kita bisa menyelesaikan puasa Ramadan 30 hari insyaAllah. Sahabat TVRI dimanapun Anda berada, saya teringat dengan salah satu kisah yang pernah terjadi pada Rasulullah SAW. Satu ketika Nabi SAW ketika hendak menyampaikan khutbah kepada para sahabat, di setiap anak tangga yang beliau pijaki, Nabi SAW 3 kali mengucapkan kata amin. Di tangga pertama Nabi mengucapkan kata amin, di tangga kedua Nabi mengucapkan kata amin, dan di tangga ketiga Nabi juga mengucapkan kata amin. Melihat peristiwa itu, setelah Rasulullah SAW menyampaikan khutbah kepada para sahabat, lalu para sahabat bertanya kepada baginda SAW, "Ya Rasulullah, ada apa gerangan? Tadi kami melihat di setiap anak tangga yang kau naiki 3 kali engkau mengucapkan kata amin." Lalu Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabat bahwa di saat beliau hendak naik untuk berkhutbah, malaikat Jibril datang di samping Nabi SAW dan berdoa. Ya, bisa kita bayangkan malaikat Jibril berdoa kepada Allah dan Rasulullah yang mengaminkan doa itu. Kurang mulia apa doa yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam dan Nabi yang mengaminkan. Kata Nabi SAW, di tangga pertama malaikat Jibril berkata, "Celaka dari umatmu ya Rasulullah, ketika dia berjumpa dengan bulan suci Ramadan, tapi dosa-dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Allahu Akbar. Jadi ternyata kehadiran bulan suci Ramadan ini bukan hanya sebatas kita berpuasa sebagai rutinitas kita, bukan hanya sebatas kita salat tarawih, kita baca Quran, tidak sebatas itu teman-teman. Di bulan Ramadan ini sejatinya Allah ingin membersihkan diri kita dari dosa-dosa yang kita lakukan. Maka itulah juga Ramadan ini dikatakan sebagai Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Artinya siapapun yang berada di bulan Ramadan ini, dia memiliki potensi untuk dibersihkan dosa-dosanya. Ya. Dan kita tahu teman-teman sekalian, tidak satupun orang luput dari kesalahan dan dosa. Siapapun kita atas nama manusia, pasti kita memiliki salah. Maka yuk di bulan Ramadan ini kita serahkan sepenuhnya diri kita. Kita mohon ampun diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, sahabat TVRI dimanapun Anda berada. Yang kedua, malaikat Jibril berdoa dan Nabi mengaminkan apa yang didoakan oleh malaikat Jibril. "Ya Rasulullah, celaka dari umatmu ketika salah satu dari kedua orang tuanya masih hidup, tetapi anak itu tidak dimudahkan langkahnya untuk masuk surga." Na'udzubillah. Kita sebagai orang Islam begitu sangat yakin bahwa orang tua yang kita miliki saat ini adalah menjadi asbab kita agar kita dimudahkan untuk menuju surganya Allah Ta'ala. Dan coba kita lihat di beberapa ayat suci Al-Quran, di surah An-Nisa ayat 36 dan di surah Al-Isra ayat 23, perintah kita untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala itu disetarakan dengan kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Surah An-Nisa. Di surah Al-Isra Allah katakan, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Jadi perintah untuk mengesahkan Allah dan perintah untuk taat kepada kedua orang tua adalah salah satu perintah yang tak boleh terpisahkan dalam Islam. Artinya seakan-akan Islam mengajarkan kepada kita, tidak ada gunanya kau taat kepada Allah, tapi kalau kau durhaka kepada kedua orang tuamu, maka neraka akan menantimu. Sebaliknya juga begitu. Ya, tidak ada guna kita taat kepada kedua orang tua, tapi kalau kita tidak taat dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka neraka akan siap menanti kita.
Sahabat TVRI dimanapun anda berada, dan yang ketiga, Malaikat Jibril berkata, celaka dari umatmu ya Rasulullah, ketika namaku disebut, akan tetapi umatmu tidak bersalawat kepadamu. Teman-teman sekalian, ternyata salawat yang kita ucapkan, yang kita sampaikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan jalan kita agar kita lebih dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa saya sampaikan, dan khususnya di Ramadan ini, mari kita maksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat dikatakan, hadis riwayat Ahmad, andai kata umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu akan kemuliaan Ramadan ini, maka dia akan memohon kepada Allah agar semua bulan-bulan dalam hidup ini dijadikan sebagai bulan Ramadan. Terima kasih. Selama kita pada salama, saya selalu jaga puasa tak, jangan lupa salat tarawih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.